pertama itu berasal dari kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. bulan Sya'ban itu hukumnya adalah sunnah. Tapi hari ini semua pakai. Harus sekarang juga. Kalau Anda sedang niat ngaji, lakukan hari itu juga. Bahkan ketika laki-laki disebut ar-rijal, mendaulatkan ataupun menciarkan Al-Quran di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudari seiman dimanapun saat ini berada, alhamdulillah pada sore hari ini di kesempatan yang baik ini, insya Allah ini adalah hari terakhir di bulan Sya'ban, karena sebentar lagi tinggal menunggu 1 atau 2 jam lagi, insya Allah kita akan segera masuk di bulan Ramadan, yaitu bulan yang sudah lama kita tunggu-tunggu, yang sudah lama kita rindukan. Seperti doa kita beberapa bulan terakhir yang ingin dipertemukan di bulan Ramadan, dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu di bulan Ramadan. Baik, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah kajian online DAM Ramah Sangatta, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini di masa pandemi ini, yang mana sebagian dari kita masih mengerjakan suatu pekerjaan kita dari rumah, ataupun ini masih dalam kondisi pandemi, dan semoga saja kita semua adalah termasuk golongan-golongan orang-orang yang produktif, yang mana kita masih bisa menyisihkan, meluangkan waktu kita, salah satunya untuk menghadiri atau untuk mengikuti kajian online yang insya Allah kita akan laksanakan selama bulan Ramadan. Baik, Bapak-bapak sekalian, insya Allah segi manfaatnya dan pahalanya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran manajemen PT Pama Persada Nusantara, kemudian bagi semua pihak, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak langsung. Baik, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudari, insya Allah pada kesempatan sore hari ini, tema dari kajian online kita adalah frekuensi ilahiyah di langit Ramadan. Kira-kira ada apa saja di dalam tema tersebut, insya Allah akan kita kupas bersama dengan Ustadz Taufik Hartono. Sekilas biografi singkat Ustadz Taufik Hartono. Beliau lahir di Temanggung 13 Desember 1960. Beliau adalah seorang mubaligh, wira swasta, trainer, dan juga penulis. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi keagamaan. Baik, jamaah sekalian, kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan umul kitab tersebut bisa menambah keberkahan pada majelis kita. Ya insya Allah kajian ini akan kita laksanakan secara full di bulan Ramadan di jam yang sama. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan DKM Pamasangatta kepada Bapak Aris Setiawan. Halo Pak Aris. Assalamualaikum Ustaz Mas Jarwo. Waalaikumsalam Mas Aris. Silakan kepada Bapak Aris, waktu kami persilakan. Seger. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah SWT, senang sekali. Makasih Ustaz. Kalau yang lain sehari, Ustaz ini harus 2 hari, Mas Jarwo. Jadi, insya Allah. Ya, apa namanya? Sebenarnya 2 hari pun nggak cukup. Jadi karena harus berbagi, akhirnya ya Ustaz Taufik harus ditaruh di pertama untuk pendobrak kajian Ramadan PAMA tahun 2021. Puji syukur, alhamdulillah, Mas Jarwo selamat. Saya ucapkan sudah lolos dari ujian pertama, deg-degannya udah lewat, santai ya. Alhamdulillah, Ustaz Taufik terima kasih selalu datang kurang dari yang dijadwalkan ya, 4:30 beliau sudah masuk sebelum 4:30. Ini value yang harus kita contoh teman-teman, para jamaah sekalian. Beliau selalu memberikan contoh teladan yang terbaik untuk kita sekalian. Baik, nggak banyak yang saya sampaikan Ustadz dan jamaah Facebookiyah, jamaah YouTuber, jamaah langsung maupun jamaah goib ya yang ada di sana. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi insya Allah kita satu rasa. Insya Allah kita sama-sama bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini Ramadan berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita mirip-mirip, kita belajar benar-benar kajian mau ngadain apa gitu. Alhamdulillah tahun ini kita sudah ada tuntunannya, kemudian ada petunjuknya, dibolehkan sholat tapi dengan distancing, artinya kita masih tetap bisa melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan suci Ramadan. Nah, untuk tema DKM Pamasangatta tahun 2021 membangun epicentrum kebaikan. Jadi tema itu nggak tahu tuh dari teman-teman ketemu kata-kata itu, tapi yang ingin kita garis bawahi adalah jangan sampai teman-teman jamaah masjid, jamaah aktif masjid gitu ya, itu menjadi kontributor negatif. Jadi harus jadi kontribusi positif, menjadi epicentrum kebaikan ya, memberikan ledakan kebaikan mulai dari yang kecil sehingga merembet ke tempat kerja, merembet ke keluarga, merembet ke masyarakat dan ke seluruh lingkungan sekitar kita. Harapannya Ramadan ini kita bisa bersama-sama mampu membangun diri kita, mampu membangun keluarga kita, mampu membangun perusahaan kita menjadi pusat epicentrum kebaikan. Dan alhamdulillah hari ini dibuka dengan tema yang sangat, kalau saya bilang fantastis ya, frekuensi ilahiyah di langit Ramadan. Mungkin ini frekuensinya sedang mendekati ya, karena Ramadan sebentar lagi akan masuk, dan semoga kita bisa mengambil frekuensi itu, menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahiyah sehingga kita bisa benar-benar menjadikan Ramadan tahun ini membangun kita menjadi epicentrum kebaikan dan menjadi insan-insan mulia yang bertakwa pada Allah SWT. Mungkin itu sedikit sambutan Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih para jemaah, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa Mas Jarwo ada giveaway ya, ada giveaway di sebelah kiri kanan tuh. Silahkan nanti dibagikan untuk seluruh Indonesia, nggak apa-apa, nanti kita kirim, nggak apa-apa. Nah, ngasih challenge nanti bisa Mas Jarwo, bisa Ustaz ngasih challenge. Ini layak dapat giveaway dari DKM Pama. Dan terakhir kami mengucapkan mohon maaf selama proses mungkin kajian Ramadan ada kekurangan, lalu kita lagi latihan, harapannya makin lama kita terus bertumbuh belajar sehingga kajian kita semakin bermutu
dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk karyawan khususnya, ya, untuk teman-teman keluarga, karena ini juga disiarkan di Bahana FM. Insya Allah Sang Atta bisa dengerin walaupun nggak bisa lihat, disiarkan di fanpage-nya Facebook, YouTube, dan seterusnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Aris, ada seluruh jamaah. Ada sesi tanya jawab, ada berbagai macam giveaway sudah ada di studio kita. Ada gamis, tumbler, buku, parfum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk metode pertanyaannya nanti bisa tanya langsung sama ustadznya, atau mungkin kalau bagi yang ahwat, kalau yang malu-malu nanti bisa kirim chat ke ini, ke Zoom-nya. Insya Allah nanti akan kita bacakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Taufik Hartono, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, wa ba'd. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, kita semua sangat bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi, bulan yang tentu pasti kita sangat rindukan, karena di dalamnya tentu nanti kita akan bermandikan, kita akan berpesta, pesta barakah, pesta ibadah, insya Allah. Mudah-mudahan ini nanti Allah berkenan untuk menerima seluruh peribadahan, seluruh amal perbuatan baik kita dalam rangka ikut membangun epicentrum kebaikan. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan sangat baik sekali oleh Adinda Ustadz Aris Setiawan. Alhamdulillah tampak segar, lebih segar dari waktu-waktu yang lalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkahnya kepada antum. Ikhwas sekalian, istimewa juga bahwa saya merasa diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertemu melalui udara dengan para masyayikh, Syekh Mator Ad-Daham, Dr. Ade Hasman, para habaib, Habib Ja'far Al-Haddar, Habib Muhammad Hussein Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Anis Syahab. Ini beliau masih muda-muda semuanya. Alhamdulillah saya sudah agak renta ini kelihatannya. Maka dengan bertemu dengan ikhwah, dengan para ustadz yang muda-muda ini, mudah-mudahan saya nanti bisa belajar banyak kepada antum semuanya. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Arwani Amin, LC, MPL, saya doakan mudah-mudahan insya Allah disertasinya akan segera selesai dan akan meraih doktornya. Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Suhari Abu Fatih, Ustadz Bendri Jaishur Rahman, kemudian Ustadz Salim Afillah yang hemat saya selalu ada di dalam hati, akan tetapi sampai hari ini masih belum sempat bertemu, meskipun
Temanggung, Jogja itu tidak begitu jauh insya Allah. Ustadz dari Sulaiman, Barakallahu Fik. Kemudian Ustadz Muhammad Saikhu. Lalu yang tidak kalah menariknya, luar biasa sekali ini dua sahabat muda, Coach Nur Saudi, Coach Arif Budi Utomo. Ini tentu nanti akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita di Pama Persada ini insya Allah, khususon kepada kawan-kawan jamaah di Masjid Al Barokah Pama Sangatta. Last but not least, terima kasih dipertemukan kembali dengan Ustadz Kiai Haji Hamim Tohari. Masya Allah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kesehatan kepada beliau. Kembali lagi sesudah beliau gerah sekian lamanya, mudah-mudahan bisa kembali lagi bersama-sama dengan kita sekalian. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah ini tadi siang jam 9.33 59 detik waktu Indonesia Barat. Jadi jam 9 lebih atau kira-kira jam 10 siang ini tadi, posisi matahari, bulan, dan bumi ini sudah satu garis. Ya. Sudah satu garis, satu line. Ini yang disebut ijtima. Jadi para ulama mengatakan, ulama falak ini mengatakan ini ijtima. Ijtima atau berkumpul. Berkumpulnya matahari, bulan, dan bumi atau konjungsi. Jadi jam 9:30 tadi kita sudah konjungsi. Nah, rata-rata untuk sampai dengan maghrib maka dibutuhkan waktu minimal ini 8 jam. Jadi sesudah konjungsi kemudian sampai dengan maghrib ini dibutuhkan waktu 8 jam. Jadi kalau sisanya 8 jam lebih 6 menit maka tentu ini positif sekali bahwa insya Allah pada tahun ini kita akan bersama-sama. Ini tanpa ada perbedaan. Karena biasanya perbedaan itu akan muncul kapan? Ketika posisi bulan, posisi hilal itu di atas ufuk 2 derajat atau kurang dari 2 derajat. Dalam hal ini maghrib nanti pada jam 17.39 waktu Indonesia Barat, maka bulan sudah berada di atas ufuk. Tingginya 3 derajat 38 menit 44 detik. Jadi positif insya Allah kita akan bersama-sama tanpa ada perbedaan untuk tahun ini. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi semacam booster ya, booster untuk kita umat Islam untuk bersatu padu di dalam membangun itu tadi, membangun epicentrum kebaikan. Saya setuju sekali ini dengan istilah luar biasa ini, hebat sekali ini. Membangun epicentrum kebaikan. Baiklah ikhwah sekalian, pada kesempatan ini perkenankan saya membuka barangkali nanti singkat saja tentang frekuensi ilahiyah di langit Ramadan. Kenapa saya menggunakan frekuensi? Secara sederhana barangkali saya akan membuka analogi begini. Orang kalau memutar radio atau mencari gelombang pada pesawat televisi, maka sesuatu yang harus diperhatikan adalah ke kanan, ke kiri ini harus pas sampai dengan menemukan titik sentrum dari frekuensi pesawat atau frekuensi frekuensi gelombang yang kita tuju. Ketika itu pas, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah suara yang jernih akan menghasilkan suara yang jernih, gambar yang jernih, gitu kan. Kenapa? Karena ada ketepatan di situ. Ada ketepatan frekuensi, ketepatan gelombang gitu.
Nah, di dalam keseharian kita ini sayangnya kita menemukan kehidupan yang mungkin justru jauh dari situ. Mohon maaf saya menggunakan kata bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa itu ada istilah kemeresek. Jadi kemeresek itu apa? Radio yang kemeresek atau televisi yang kemeresek, kemudian layarnya bersemut, gitu kan? Ini mengapa? Karena dia tidak matching. Orang yang hidupnya kemeresek, orang yang hidupnya tidak pas dengan epicentrum frekuensi Allah, gitu kan? Ini dipastikan. Dipastikan apa? Dipastikan jauh dari rahmatnya Allah, dipastikan jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sudah punya sistem. Nah, inilah yang kemudian akan coba kita elaborasi, kita coba gali di dalam bulan Ramadan ini. Frekuensi seperti apakah? Frekuensi apa saja? Momentum-momentum apa saja yang itu bisa disebut sebagai frekuensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa di langit Ramadan? Ini barangkali nanti akan lebih jauh kita bisa ulas bersama dengan satu ayat, satu hadis barangkali yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Kenapa langit Ramadan? Sebab Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudar linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan." Jadi Allah ini memilih untuk menurunkan Al-Qur'an ini memilih. Memilih kapan? Saatnya, momentumnya kapan? Ini pada bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Nah, inilah yang menjadi tema kita. Mudah-mudahan tema yang kita kajikan dengan tema sentral dari kawan-kawan ikhwas sekalian di PAMA dengan membangun epicentrum kebaikan itu, mudah-mudahan ini nanti akan matching, ya, akan saling berhubungan dan saling menguatkan. Baiklah para asatidzah, para masyayikh, para habaib, kawan-kawan sekalian serta jamaah sekalian di mana berada. Saya akan buka dengan yang biasa sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita pelajari, yaitu kata pembuka, ayat pembuka untuk bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi, apa ini berpuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi puasa ini sudah ada sejak syariat para rasul yang lama-lama sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian mendapatkan, agar kalian bisa senantiasa berlaku. Mohon maaf, ini saya perlu garis bawahi bahwa kata tattaqun ini adalah fi'il mudhari'. Di dalam memaknai fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab, ini boleh kita terjemahkan atau bahkan sangat perlu untuk kita tambahkan kata selalu. La'allakum tattaqun, agar kalian selalu atau senantiasa. Senantiasa apa? Karena ini fi'il, karena ini kata kerja. Maka ini menunjukkan kerja. Supaya kalian itu aktif, supaya kalian itu dinamis, supaya kalian itu selalu melakukan sesuatu yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan ketakwaan. Esensi daripada ketakwaan.
Jadi mohon maaf, kata takwa ini tidak cukup hanya dituliskan di selembar kertas, kemudian kita pampang, kita pajang di dinding, kemudian setiap orang bisa membaca. Akan tetapi tidak mengerti apa sejatinya dari makna takwa itu. Kemudian kata muttaqin ini jelas, kita semua sudah belajar, sudah pasti membaca. Bahwa muttaqin ini adalah posisi seseorang hamba yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Allah mencantumkan pada ayat yang kedua surat Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang takwa ini juga yang akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Mendapatkan apa? Mendapatkan berkat langit, berkat bumi, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau kita ingin punya cita-cita, sebenarnya selesai ketika kita mengatakan, cita-citamu apa? Saya ingin menjadi orang yang takwa. Takwa sejati. Sebab apa? Ini adalah jaminan. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam surah Al-Hujurat misalnya Allah memberikan jaminan. Ya. Siapakah orang yang terbaik itu? Orang yang terbaik adalah orang yang atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kalau takwa ini dijadikan profesi di mata saya, ini indah sekali. Profesinya apa? Profesinya sebagai orang muttaqin. Sifatnya apa? Jabatannya apa? Jabatannya sebagai orang muttaqin. Kemudian pada ayat lain Allah juga menjanjikan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga itu sudah jelas itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak sekalian, takwa ini mewah gitu. Bagi saya takwa itu mewah, kedudukan posisi yang sangat mewah. Bukan hanya di hadapan manusia, akan tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya apa? Nah, disinilah Bapak sekalian. Sayangnya di sini ada kata la'alla. La'allakum. La'allakum ini maknanya apa? La'allakum ini maknanya semoga kalian. Atau mudah-mudahan kalian dengan puasa itu kalian bisa berlaku takwa, bersikap takwa, berdinamisasi sebagai orang yang takwa. Sayangnya apa? La'allakum, semoga. Jadi kata semoga ini masih apa? Masih menyimpan apa kata semoga ini? Masih menyimpan kemungkinan untuk tidak meraih itu. Karena ini masih semoga. Dan puasa itu bisa jadi puasa yang seperti apa yang kita tampilkan itu puasa yang seperti apa. Jadi ketika Rasulullah SAW misalnya bersabda, "Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla." Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan omongan dusta, ucapan dusta, perbuatan dusta, kemudian omongan bodoh, perbuatan bodoh. Apa? Kata Rasulullah. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi Allah laisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh itu. Allah tidak akan membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan seseorang meninggalkan makannya, minumnya. Sebab dia akan keluar. Dengan demikian dia berarti keluar. Keluar dari apa? Keluar dari hakikat puasa yang dicita-citakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mohon maaf ini kalau saya mengatakan la'allakum tatakun ini adalah harapan Allah. Allah itu mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan agar kita yang berpuasa pada bulan Ramadan itu nanti pada akhirnya akan mencapai satu derajat, satu posisi yang tertinggi. Tidak ada posisi di atas itu. Muflihun mungkin, mukminun mungkin, muslimun mungkin. Tetapi di atas itu semua adalah orang-orang yang muttaqin. Oleh karena itu,
ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini barangkali nanti 1 ayat, 2 ayat saja kita sampaikan. Mungkin nanti ada 1-2 hadis yang bisa kita buka pada sore hari ini. Ikhwah sekalian, berkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, frekuensi, kemudian kaitannya dengan langit Ramadan. Maka di sini saya tuliskan al-barakatus salas al-qabilah al-muntazarah wal marjuwah tanawuluha. Ada 3 berkah. Al-barakat as-salas. Ada 3 berkah yang menunggu kita di bulan Ramadan ini. Al-muntazarah wal marjuwah, yang sangat kita harap-harap untuk bisa kita raih. Yang pertama adalah berkah bulan, syahr. Yang kedua adalah berkah Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah berkah Al-Quran. 3 berkah ini yang hemat saya harus kita jadikan target. Target kita apa? Target kita supaya berkah ini betul-betul kita dapatkan. Berkah bulannya sendiri, berkah Lailatul Qadar, dan berkah Al-Quran. Misalnya ada sabda Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tersebut di dalam kitab Musnad Ahmad. Ini hadis sahih. Ala syarti al-Bukhari wa Muslim, menurut syarat Bukhari dan Muslim. Qad ja'akum Ramadan. Sudah datang kepada kalian ini bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Jadi yang disebut dengan mubarak, bulan yang diberkahi, ini hanya Ramadan. Sya'ban tidak, Dzulhijjah tidak, Rajab tidak. Jadi yang dikatakan syahrun mubarak, ini apa? Ya Ramadan ini. Hanya bulan Ramadan ini yang dikatakan berkah. Bagaimana gambaran berkah bulan Ramadan itu? Nanti di akhir hadis ini Rasulullah akan menegaskan ada apanya bulan Ramadan itu. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kemudian Allah menfardukan di dalamnya untuk melakukan siam, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini sudah sering kita mendengar. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Kemudian setan-setan itu dibelenggu. Ya. Hanya sayangnya ketika musuh itu sudah dalam keadaan lemah. Kan? Kalau dibelenggu itu kan lemah. Tangan dibelenggu, kaki dibelenggu. Kita sebagai musuhnya. Ini di dalam bahasa mudahnya kita tinggal pukulin aja. Tinggal hajar gitu kan. Cuma pertanyaannya, apakah benar bahwa setiap bulan Ramadan usai, kita itu betul-betul sudah mengalahkan setan itu? Nah, kenyataannya insya Allah belum. Tidak semudah itu. Kenapa? Disinilah Rasulullah SAW menegaskan, fihi lailatun. Karena di malam itu ada, di dalam bulan Ramadan, ini ada 1 malam. Ada Lailatun. Malam yang seperti apa kualitasnya? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau saya membayangkan begini, menganalogikan dengan cara yang mudah begini. Bandung itu ada apanya? Bandung ada peyemnya. Palembang ada apanya? Ada empek-empeknya. Surabaya ada apanya? Ada rujak cingurnya. Magelang ada apanya? Malang ada apelnya. Ramadan ada apanya? Ramadan itu ada apanya? Fokusnya itu di apa? Maka di sini saya memahami bahwa Rasulullah SAW meletakkan kata Lailatun fihi Lailatun khairun min alfi syahr. Ini justru sesudah Rasulullah menjelaskan soal puasa.
Jadi puasa ini adalah rentetan awal, adalah sebuah proses di awal untuk mencapai apa? Untuk mencapai Lailatul Qadar. Nah, ini yang kita semua tahu ini Lailatul Khairun min alfi syahr. Di dalam ayat yang kita pasti sudah hafal itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairan min alfi syahr. Lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi sesungguhnya puasa ini, siam ini ketika kita berusaha untuk melatih fisik kita, ini menurut hadis dhaif ya. Ini pada 10 hari yang pertama itu katanya rahmat gitu ya. Kemudian yang kedua, 10 hari yang kedua itu maghfirah. Baru yang nanti 10 ketiga itu etkon minan nar. Lepas dari itu hadis dhaif atau bukan. Tetapi ini adalah jalan yang merangkak naik gitu ya. Merangkak naik. Kalau begitu puasa itu adalah salah satu terminal gitu kan. Terminal naik untuk mencapai apa? Untuk mencapai khairun min alfi syahr ini tadi. Saking-sakingnya Rasulullah mementingkan khairun min alfi syahr ini. Barangkali supaya lebih tajam lagi, begini gambarannya. Kalau Madinah itu ada apanya? Madinah itu ada Masjid Nabawi. Kalau di Palestina ada apanya? Ada Al-Aqsanya, Masjid Al-Aqsa. Kalau di Mekah ada apanya? Di Mekah ada Masjidil Haram. Masjidil Haram ada apanya? Masjidil Haram ada Ka'bahnya. Ramadan ada apanya? Ramadan ada Lailatun Khairun min alfi syahr. Oleh karena itu di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tajam ini bersabda memperingatkan man hurima khairaha. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya. Ha di sini adalah kembali kepada Lailah, kepada malam. Siapa orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar itu. Maka tegas sekali Rasulullah. Faqad hurima. Maka dia akan diharamkan. Diharamkan dari apa? Diharamkan untuk mendapatkan kebaikan apapun. Dari apa? Dari bulan Ramadan itu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak mendapatkan intinya. Mungkin kita dapat puasanya. Bisa jadi iya. Akan tetapi pada saat yang sama kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Ini pada hadis ini kita mendapatkan 2 berkah. Jadi berkah pertama adalah syahrul mubarak. Barakatuh syahr. Kemudian berkah kedua adalah barakatuh Lailatul Qadri. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kemudian yang ketiga adalah berkahnya Al-Quran. Ini tersebut di dalam surah Al-An'am. Ayatnya ayat 155. Oh, maaf ini belum saya tuliskan. Ayatnya ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah kitab yang kami turunkan diberkahi. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mubarak. Diberkahi. Oleh karena itu apa? Fattabi'uhu. Maka ikuti dia. Supaya apa? Supaya hidup kita berkah. Mengikuti Al-Quran, maka hidup kita berkah. Keluarga mengikuti Quran, maka keluarga menjadi berkah. Bangsa mengikuti Quran, maka bangsa menjadi berkah. Gitu. Wattaku. Lalu bertakwalah. Kalian bertakwalah. La'allakum turhamun. Sekali lagi ini masih harapan. Allah berharap. Allah
mengatakan ini masih semoga. Semoga apa? La'alakum turhamun. Supaya kalian mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Mohon maaf ini. Seorang suami ini barangkali sudah tidak perlu untuk dipesan, ya. Pergi jauh misalnya, safar jauh, tidak perlu dipesan oleh istri, oleh anak-anaknya. Pesan minta dibelikan oleh-oleh dan lain sebagainya. Ini dalam bayangan saya yang paling mudah. Kenapa? Tidak usah pesan. Karena bapak, karena suami ini sudah tahu, sudah ngerti. Dibelikan apa? Apa saja itu bisa dikorbankan. Kenapa? Karena ada rahmat, turhamun. Nah pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa Allah ini masih memberikan rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada negeri kita ini. La'alakum turhamun. Jadi Al-Quran ini mengandung apa? Al-Quran ini mengandung berkah. Yang kalau dia diikuti, kalau Al-Quran itu diikuti, resep-resep Al-Quran itu diikuti, akan mendapatkan apa? La'alakum turhamun. Misalnya kita keluar sebentar lah, ada hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa untuk bekal kita nanti di dalam bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Min kitabillah, dari kitab Allah. Falahu bihi hasanatun. Dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Ta'ala. Berapa kali? 10 kali. Ketika itu nanti terjadi pada malam Lailatul Qadar, maka itu nanti digandakan lagi. Penggandaannya luar biasa, banyaknya. Katakanlah satu halaman Al-Quran, itu ada berapa huruf? Jadi ketika Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadisnya ini, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Sekarang kalau di dalam satu halaman saja, satu halaman Al-Quran saja, ini rata-rata berapa? Rata-rata ada berapa huruf? Ya, silakan nanti ikhwas sekalian nanti bisa adik-adik di PAMA ini nanti bisa dibuka lagi itu. Coba nanti iseng ya, silakan nanti bulan Ramadan ini iseng. Satu halaman ini rata-rata di berapa huruf? Saya pernah menghitung itu rata-rata di 450 huruf. Kalau kemudian dilipat gandakan kali 10, ada 4.500 kebaikan. Jadi satu halaman saja kita membaca Al-Quran. Berkahnya itu ada berapa? Berkahnya ada 4.500. Bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran, anak kita diberi mudah. Istri kita di rumah mungkin akan diberikan kemudahan. Ya. Mungkin ketika mendapati satu masalah, Allah tiba-tiba memberikan jalan keluar dari sesuatu yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Jadi sekalian ada 3 keberkahan, yaitu keberkahan bulan, keberkahan Lailatul Qadar, keberkahan Al-Quran. Sekalian rahimakumullah, mari kita coba sekarang melihat-lihat, coba membuka. Ya. Ini sekedar untuk apa ini? Untuk simulasi. Misalnya di dalam satu malam Lailatul Qadar itu kita akan berinfak. Infak berapa? Katakanlah ada yang berani mengatakan 1 juta, gitu ya. Ya mudah-mudahan ada ini. Kalau kawan-kawan di PAMA mungkin bisa itu melampaui itu. Baik. Saya akan berikan contoh saja kalau pada malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 3 bulan. 1 tahun ada 365 hari. Sekarang, kalau kita misalnya berinfak dengan 100.000 rupiah saja, dan itu pas pada malam Lailatul Qadar, apa yang kemudian akan terjadi hitungannya? 100.000 rupiah dikalikan 365. Kita bertemu dengan angka 38.500.000 rupiah. Ini masih harus dikalikan lagi dengan 83. Ini Mas sekalian melihat ini enggak ya? Ya, ini mudah-mudahan melihat ini ya. Ada berapa ini? 3.029.500.000. Mohon maaf jika dalam hal ini saya keliru, wallahu a'lam. Saya hanya mencoba untuk bagaimana menerjemahkan dalam bahasa yang mudah untuk memahami Lailatun khairun min alfi syahr. 100.000 rupiah. Ini sudah lebih utama daripada orang yang berinfak, bersedekah 3 miliar. 29 juta. Katakanlah itu 3 miliar. Pertanyaan saya adalah, sampai kapan kita ini akan mempunyai kemampuan dengan pola kerja kita sekarang, dengan maisah kita yang sekarang ini, kapan kita akan mempunyai kesempatan untuk bisa berinfak, bisa bersedekah sebesar berapa? 3 miliar. Gitu kan. Baik, itu apabila itu uang, maaf. Sekarang, kalau itu juz Al-Quran misalnya. 1 malam, katakanlah berapa ini? Rata-rata 1 juz itu 1 jam ya. 1 jam, rata-rata 1 jam itu agak pelan ya, pelan. Jadi kalau agak cepat sedikit itu bisalah, itu 45 menit. Oke lah katakan 1 jam. Kita akan mulai, Lailatul Qadar itu akan dimulai dari ghurubis syams. Dari tenggelamnya matahari hatta matla'il fajar. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi pada malam hari itu semua malaikat akan turun ke muka bumi. Semua malaikat pada malam Lailatul Qadar itu. Malaikat air, malaikat angin, malaikat tumbuhan, malaikat rumput, malaikat bumi, malaikat planet, semua malaikat akan turun semua di malam hari itu. Untuk apa? Untuk mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Jadi sekalian, bulan Ramadan ini memang dikhususkan oleh Allah Ta'ala agar kita ini bisa berpesta. Pesta apa? Pesta ibadah. Lalu pekerjaan bagaimana? Lalu ma'isyah ini bagaimana? Ya baiklah. Itu biar berjalan dengan sekedarnya. Mohon maaf ini saya dengan kawan-kawan ya. Saya tidak punya karyawan, akan tetapi saya punya sahabat-sahabat ya, punya kawan-kawan, punya mitra lah. Saya sudah sampaikan bahwa ini bulan Ramadan ini kita harus fokus kepada apa ini? Kepada ibadah. Jangan sampai Lailatul Qadar ini lepas. Katakanlah mulai dari habis maghrib sampai dengan matla'il fajar. Karena tentunya kita akan mempersiapkan diri itu pada siang hari. Kita mempersiapkan diri dengan apa? Dengan tidur, dengan istirahat secukupnya. Sehingga pada malam hari nanti kita bisa betul-betul on. Kita betul-betul bisa on untuk apa? Untuk berbakti, beribadah kepada Allah Ta'ala. Katakanlah itu 3 juz. 3 juz atau baiklah 3 juz. 3 juz ini berarti 3 jam.
3 kali 365, kemudian dikalikan lagi dengan 83, maka kita akan bertemu dengan angka 90.885 juz. Ini kalau dibagi dengan 30, karena Al-Quran itu ada 30 juz, maka berarti kita sudah khatam 3029 kali. Katakanlah itu 3000 juz. 3000 kali khatam. Lalu pahalanya berapa? Sekalian rahimakumullah. Jelas sekali di dalam hadis Imam Bukhari berturut-turut ada 3 hadis mirip itu berturut-turut. Yang pertama adalah mayyakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa betul-betul berdiri, betul-betul menegakkan, menghidupkan malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Dengan apa? Dengan iman dan ikhlas, ihtisaban. Ihtisaban ini artinya memperkirakan atau dengan perhitungan, ya, perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan sadar bahwa ini akan berpahala. Allah akan memberikan pahala. Sadar akan. Maka apa yang akan didapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Semua dosa itu akan habis. Sekalian, mohon maaf. Adakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita tidak punya dosa? Adakah di antara kita ini yang berani mengatakan bahwa kita ini tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau mohon maaf, umur saya sekarang 60 ya. Umur saya sekarang ini 60 tahun pada tanggal 3 Desember kemarin. Katakanlah saya mendapat jatah 70 tahun. Kalau ayah saya itu 69 tahun sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kalau itu saya akan merasakan seperti itu berarti tinggal 9 tahun lagi. Katakanlah di dalam waktu umur 60 tahun. Kita ini bermaksiat berapa tahun? Kita ini bermaksiat 10 tahun, kita dosa 20 tahun. Kita melakukan macam-macam kesalahan, itu katakanlah itu 20 tahun. Utuh itu kemudian 50 tahun, itu hanya untuk apa? Hanya untuk dosa, untuk maksiat. Untuk tidak taat kepada Allah. Tetapi ketika malam Lailatul Qadar itu pas kita melakukan ibadah, sungguh-sungguh kita taqarrub kepada Allah Ta'ala. Apa yang hitungannya akan menjadi seperti apa? Kita akan mempunyai hitungan dosa 50 tahun, maksiat 50 tahun. Akan tetapi kita mempunyai nilai ibadah selama 83 tahun. Ini sekali lagi kalau di dalam bahasa saya, bahasa Jawa ini, saya akan mengatakan susuk. Jadi ada harga barang 25.000, kemudian kita kasih uang 50.000, kita akan punya kembalian. Nah, kembalian susuk. Susuk itu kembalian. Kita beribadah selama berapa? 83 tahun. Sementara dosa kita berapa? Dosa kita 20 tahun mungkin. Dosa kita mungkin, maaf ini, masa muda dahulu. Mungkin 50 tahun. Itu masih ada kembalian. Itu mengapa Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Mayyakum lailatal qadri," siapa orang yang berdiri beribadah, menghidupkan ibadah pada malam hari itu, imanan wahtisaban, didasari dengan iman dan ikhlas tadi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah ada redaksi yang lain, yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian satu hadis lagi adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi sekalian, inilah berkah yang saya bayangkan ketika malam Lailatul Qadar itu tiba. Jadi kembali lagi kepada hadis tadi bahwa Ramadan itu ada apanya?
Jadi kalau Jakarta itu ada Monasnya, Mekah itu ada Ka'bahnya, Madinah itu ada Masjid Nabawinya, Palestina itu ada Masjid Al-Aqsanya. Ramadan ini ada apanya? Ramadan ini adalah ada Lailatun Khairun min Alfi Syahr. Inilah sekalian. Sehingga saya mempunyai bayangan ya, bahwa berkah yang menggelayut di bulan Ramadan ini demikian hebatnya. Nah, sayangnya apa? Sayangnya adalah ketika kita menjelang akhir Ramadan gitu kan. Ya, mohon maaf ini kemudian saya perkenankan untuk memahami kata fitrah ya. Kata fitri, nanti kita akan membayar zakat fitrah. Kata fitrah, kita kembali kepada fitri. Kita kembali kepada fitri ini maknanya apa? Kita kembali kepada fitri ini bukan berarti kembali kepada fitrah. Lalu kita akan sesuka hati seperti dulu. Makan sesuka hati, bebas sesuka hati. Seolah-olah bekas Ramadan itu hilang. Tapi saya memaknai fitrah itu adalah di dalam kehidupan Ramadan. Itulah fitrah. Makan cukup 2 kali. Ibadah lebih banyak. Gitu kan? Bekerja secukupnya. Gitu kan? Ini sesungguhnya fitrah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Fitratallahi lati fataran nasa. Alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Jadi fitrah kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini memang sudah pas. Pas dengan apa? Pas dengan agama yang Allah buat itu. Jadi sekalian, untuk mencapai itu, ini saya memang fokus kepada Lailatul Qadar. Fokusnya di sini. Di dalam surah Ad-Dukhan misalnya. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Hamim ini artinya di dalam kitab tafsir Jalalain. Ini ditafsirkan, dimaknai dengan Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui apa maknanya. Ini nanti sama dengan Yasin, Kafa, Ya, Ain, Shod, sama nanti dengan Toha, sama dengan Alif Lam Ra, sama dengan Nun. Gitu kan. Jadi pada ayat-ayat surat-surat Allah yang dibagi, yang dimulai, yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini selalu langsung diperhadapkan dengan Alkitab. Langsung diperhadapkan dengan kitab. Alkitab ini apa? Alkitab ini adalah Al-Quran. Misalnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu. Di dalam yang paling familiar dengan kita ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi sesudah kita tidak tahu, kamu tidak tahu tentang apa yang nanti akan terjadi. Anak ini nanti akan menjadi apa, akan seperti apa nanti masa depannya. Kita semua tidak tahu. Maka Allah menunjukkan, sebelum kamu melakukan apapun, wal kitab dulu. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, kitab dulu. Maka boleh kita katakan di sini bahwa Al-Quran itu adalah the first. Al-Quran itu adalah yang pertama kali yang harus kita pegang betul. Kepada keluarga kita, mungkin istri, mungkin suami, ya mungkin anak-anak. Gitu ya. Kitab dulu.
Mohon maaf ini saya kutipkan sedikit. Ya, sedikit ada ungkapan ini saya pernah membaca ini di dalam sebuah buku. Bukunya ini judulnya Speaking God's Frequency. Ini tulisan John Fuller. Ternyata dia bingung gitu. Di dalam kebingungannya itu kemudian akhirnya dia menemukan satu titik terang. Titik terangnya itu di mana? Titik terangnya itu dia membayangkan bahwa manusia itu harusnya itu connect, berkontak dengan Tuhannya. On your journey you are likely to encounter roadblocks. Jadi apa? Halangan-halangan. Jalan yang ada halangan-halangan, jalan hidup yang ada halangan-halangan. Pasti itu. Seseorang itu banyak orang gitu ya, banyak orang yang mengalami ini. Ternyata titik tekan dia di dalam bukunya ini apa? For example, you may have run into fear. Merasa takut, doubt, ragu, or misunderstanding of what obedience means to God. Obedient, ketaatan. Jadi ada 3. Ada ketakutan, ada keraguan, kemudian ada misunderstanding, salah mengerti terhadap apa? Terhadap kenapa saya harus taat. Obedient. Kenapa harus taat? Mohon maaf, ini non-muslim tentunya. Ini John Fuller ini non-muslim, dia penulis dan pengajar ya di Amerika di sana. Ternyata dia ini menemukan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan frekuensi itu. Nah, Ewa sekalian, sebenarnya kita ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala frekuensi yang paling besar. Frekuensi kita ada di mana? Frekuensi kita ada di dalam Alkitab. Wal kitabil mubin. Saking hebatnya kitab itu. Allah juga mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini di mana tempatnya? Waktunya kapan? Momentumnya kapan? Anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada malam yang penuh berkah. Malam yang mana? Ya malam Lailatul Qadar itu. Sayangnya apa? Sayangnya ketika kita sudah mendekati akhir bulan Ramadan, ini pada 10 hari yang terakhir katakan, itu Masya Allah gitu ya. Kita ingat sepatu, kita ingat sandal, justru ingat fisik. Gitu kan. Insya Allah ini nanti pada kajian besok nanti akan kita sambungkan. Kita justru ingat fisik kembali. Kita justru ingat nafsani. Gitu kan. Jadi ragawi, nafsani, ruhani. Jadi ada 3 ranah. Gitu kan. Mestinya kita ini sudah di ruhani, akan tetapi kita ini justru setback. Setback kemana? Setback kepada kepentingan duniawi. Sangat rendah. Gitu kan. Sementara apa? Sementara Allah saja itu menurunkan Al-Quran, itu memilih waktunya. Waktu yang mana? Pada malam Lailatul Qadar. Pada malam yang penuh berkah. Malam yang diberkahi. Maka Ewa sekalian, saya tidak bisa membayangkan ini kalau mudah-mudahan ya nanti ada doa misalnya Allahumma qdur lana al-umrata wal-i'tikafa lailatal qadri bil masjidil harami mausima hadza bil masjidil harami. Ya Allah, perkenankanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami untuk satu saat nanti, kapan nanti pada musim ini untuk benar-benar bisa beriktikaf di Masjidil Haram pada malam Lailatul Qadar. Afwan 2018 saya betul-betul merasakan itu, indah sekali. 10 hari yang terakhir di Masjidil Haram. Perkaliannya akan menjadi
tambah lagi. Perkaliannya akan ditambah lagi dengan 100.000 kali. Ya ewa sekalian, mohon maaf. Ini saya mengelaborasi nuansa ibadah, nuansa batiniyah, nuansa berkah. Gitu kan. Ya, bahwa kemudian nanti kita memerlukan ma'isyah yang baik, kita memerlukan hal-hal yang ragawi, bendawi. Iya, ini semua untuk mendukung. Jadi tahap pertama, tahap kedua, personel yang satu, personel yang kedua, ini untuk mendukung personel yang ketiga. Gitu kan. Bukan sebaliknya. Ketika kita sudah di personel yang ketiga, kita sudah mestinya itu masuk di kawasan ruhiyah. Ini justru kita kembali kepada kawasan yang bendawi sekali. Ini harusnya tidak demikian. Allah saja memilih. Anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sama dengan di dalam surat Inna Anzalna itu. Inna Anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh bahwa kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Dan sungguh kami sudah mengingatkan itu. Munzir ini mengingatkan. Allah ini sudah mengingatkan. Aku ini sudah mengingatkan. Bahwa Ramadan itu the core-nya Ramadan. Core-nya Ramadan itu di mana? Core-nya Ramadan itu ada di Lailatul Qadar. Maka pada saat-saat seperti ini, Ibu Aisyah sampai memberitakan di dalam hadis Rasulullah SAW, idza ja'al ashru, kalau 10 hari yang terakhir itu sudah datang, aqama lailahu. Rasulullah kemudian akan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa syadda mi'zarahu, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk fokus kepada malam hari ini. Kualitas malam hari ini. Dan ini Allah sudah mengatakan apa? Allah mengatakan inna kunna munzirin. Sungguh kami ini sudah mengingatkan itu. Kami ini sudah mengingatkan. Jadi kalau Allah sendiri yang mengingatkan, tentunya kemudian menjadi ironis. Maaf ini, kalau kemudian kita menuntut Allah, mengeluh itu berarti dalam hakikatnya itu seolah-olah menuntut Allah. Gitu kan. Mengeluh, kenapa ya Allah kok doa saya tidak dikabulkan? Kenapa ya Allah kok saya mendapatkan masalah seperti ini? Ya Allah kenapa saya sulit sekali? Ya Allah mengapa? Dan bla 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 dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian Allah menegaskan pada ayat yang keempat ini, perkenankan ini saya bol merah ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam malam itu yufraku akan dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan. Mohon maaf, ini Allah barangkali akan memutuskan begini, mendesain apa yang akan terjadi pada tahun depan. Jadi, sekalian, Allah Ta'ala ini berkenan untuk apa ini? Berkenan untuk mendesain, memisah-misahkan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Urusan-urusan yang mengandung hikmah ini akan dipisah-pisahkan oleh Allah Ta'ala. Ini kalau di dalam bahasa Jawa kita akan mengatakan ditaning-taning, dibagi-bagi. Maka pada kesempatan kali ini mestinya kita ini mempersiapkan proposal dengan sebaik-baiknya. Proposal apa? Proposal doa. Sebab pada malam hari ini di dalam bahasa mudah saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentakdirkan sesuatu. Dan takdir itu bisa diubah. Diubah dengan apa? Diubah dengan doa. Jadi Rasulullah SAW jelas itu pernah bersabda, la yazidu fil umri illal bir. Tidak akan menambah umur seseorang itu kecuali bir. Al birru itu artinya
kebaktian, kebaikan, kebajikan, berbuat bajik, berbuat baik, berbuat bakti kepada orang tua, birrul walidain, birrullah gitu kan. Berarti berbakti kepada Allah. Itu yang akan memperpanjang umur kita. Wala turaddu wala yuraddu al qadaro illa doa. Dan tidak akan ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Jadi doa ini bisa menolak takdir kita. Maka sekalian, ini adalah momentum terbesar kita untuk mengajukan proposal. Proposal yang sebanyak-banyaknya kalau memohon kepada Allah itu yang mustahil. Jadi mohon maaf ini agak enteng sedikit kalau saya mau minta tolong kepada adinda saya ini, kepada Ustadz Aris Setiawan ini, tentu saya akan berpikir. Saya akan menenggang. Saya akan memperkirakan kira-kira potensinya akan ditolak atau diberikan. Akan tetapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita tidak perlu berpikir kita mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan saya pernah merasakan bagaimana bisa ke Tanah Suci berdua dengan istri. Ini hanya dengan 12 juta 2006, 12 juta rupiah. Saya ada kawan-kawan yang, maaf ini patungan, menurut apa adanya saya sampaikan. Kawan-kawan ini patungan, ada jamaah ini patungan untuk membiayai tiket saya. Istri kebetulan mendapat tugas beasiswa untuk menyelesaikan S3-nya di Mesir. Kemudian dari Mesir dia ke Mekah, kita ketemu di Mekah. Hanya dengan 12 juta rupiah. Kita bisa sampai ke Tanah Suci. Dan ini betul-betul kami rasakan. Sekalian, pada saat itu saya minta kepada Allah, Allahumma ahdirni hahina asyra marrat. Ya Allah, hadirkanlah saya ke tempat ini 10 kali. Saya mohon ya Allah, hadirkan saya 10 kali. Alhamdulillah sampai hari ini Allah mentakdirkan untuk bisa sampai 17 kali. Inilah takdir. Inilah doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini saya memohon pada bulan Ramadan ini, saya ingin memohon lagi. Ya Allah, jadikanlah tanah itu sebagai pesantren Al-Quran, divisi baru dari pesantren Al-Quran, sebagai tambahan mungkin sebagai tambahan bekal umur saya sekarang sudah 60 tahun. Jadi saya sudah harus memikirkan bagaimana nanti saat harus kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kemudian mempertanggungjawabkan semua yang harus saya pertanggungjawabkan. Sehingga tentu saya harus melakukan persiapan-persiapan yang tidak main-main. Demikianlah ikhwan sekalian, 3 keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini, tentunya mudah-mudahan ini tidak kita sia-siakan. Saya fokus memang kepada kepada Lailatul Qadar, dan sebaik-baik cara untuk melakukan Lailatul Qadar ini adalah dengan melakukan iktikaf. Insya Allah, sekalian, ini nanti akan kita ulas besok sore, kita lanjutkan pada besok sore insya Allah. Demikian sekalian yang bisa saya sharekan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya untuk diri saya, mudah-mudahan juga untuk kawan-kawan sekalian di negeri tambang, ya, di negeri batubara, di kota batubara.
Demikian Eva sekalian, sementara kalau ada pertanyaan, ada tanya jawab, kami persilahkan kepada Mas siapa ini? Mas pembawa acara ya, pembawa acaranya. Baik, hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan Ustadz atas tausiahnya. Masya Allah sekali ya. Menjelang bulan Ramadan kita diiming-imingin sama Ustadz Taufik Hartono akan 3 berkah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bulannya, Lailatul Qadarnya, dan Al-Qur'annya. Kami buka sesi pertanyaan. Silahkan kami utamakan dulu yang dari partisipan atau jamaah yang berada di Zoom. Silakan yang mungkin ada pertanyaan bisa melambaikan tangan dulu. Baik, Pak Aris kalau nggak salah melambaikan tangan ini. Oke Pak Aris, silakan kalau ada pertanyaan Pak Aris. Baik, terima kasih Mas Jarwo. Waktunya ini ya, cepat sekali ternyata udah 1 jam. Pikir tadi baru setengah 6, ternyata udah jam 6. Alhamdulillah. Sambil nunggu teman-teman ya, kayaknya di Facebook tadi juga ada yang masuk di live on air juga di Bahana FM ya, 97,8 FM frekuensinya. Nah sebenarnya sedikit Ustadz pertanyaannya, karena tadi ada 97,8 untuk bisa mendengarkan Bahana FM. Artinya kita muter frekuensi radio kita sesuai dengan frekuensinya Bahana FM. Nah, ternyata Bahana FM itu 97,8. Maka supaya saya bisa dengerin Bahana FM, maka saya harus muter gelombang radio saya di 97,8. Nah, ini sebenarnya mengelaborasi juga sih, Ustaz. Pancingan untuk besok sore gitu. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana cara kita memutar frekuensi atau tuning ya, memutar tuning kita supaya frekuensinya 97,8. Kalau radio tadi 97,8. Bagaimana kiat-kiatnya? Mungkin dijawabnya nggak usah detail Ustaz, karena waktunya mepet. Nanti biar teman-teman penasaran, mungkin jawabnya besok. Tapi sedikit gambaran Ustaz, bagaimana sih cara paling mudah, cara sederhana supaya gelombang kita ini sama dengan gelombang atau frekuensi ilahiyah pada saat Ramadan. Gitu sih Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, terima kasih sekali nih Adinda ini. Kelihatan seger ini sekarang nih. Mas Aris nih. Alhamdulillah, barakallah, hayakumullah. Amin, amin. Baik. Secara umum itu ada tadi di dalam ayat tadi, di dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu tadi saya sudah coba bacakan ya. Jadi kalau sebenarnya frekuensi Allah itu ada di mana? Frekuensi Allah terbesar itu ada di dalam din. Ya, di dalam din, di dalam agama. Jadi agama itu bukan hanya fikih. Agama itu adalah way of life. Agama itu adalah jalan hidup. Maka kemudian Allah memang menutup ayat tadi dengan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka kebanyakan manusia itu unconnected. Itu masalahnya. Sehingga muncul apa? Muncul kemeresek itu. Maka dari situ lantas apa logika yang paling mudah adalah wa may yuti'illaha war rasula. Siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika,
ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi orang yang taat, orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang yang mengikuti manual booknya, gitu kan. Jadi kalau kendaraan saya ini saya kasih solar, insya Allah hancur. Karena mesinnya ini mesin bensin, itu nggak connect, gitu kan. Jangan cari murahnya, gitu kan. Karena memang mesinnya ini mesin yang tidak pas. Dan manusia ini memang sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk apa? Untuk cocok dengan manualnya itu, dengan kitabnya itu. Maka logika yang paling gampang adalah taat kepada Allah. Insya Allah ini nanti akan kita elaborasi lagi besok hari. Antara lain Rasulullah SAW membocorkan kondisi yang paling cuning kepada Allah. Paling cuning itu pada saat apa? Rasulullah memberikan bocoran itu. Inna aqraba ma yakunu bihil abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Jadi seorang hamba yang paling dekat jaraknya kepada Allah itu apa? Wa huwa sajidun. Pas ketika dia itu sujud. Oleh karena itu iblis ini pernah diminta untuk sujud kepada Adam. Tapi tidak mau. Dia nggak cuning. Yang mau siapa? Fasajadu illa iblis. Malaikat semua akan bersujud. Kecuali siapa? Kecuali iblis. Maka sampai kapanpun yang namanya iblis itu unconnected. Ya, ini saya tidak akan mengatakan bahwa yang tidak connected itu berarti iblis loh ya. Tapi hakikatnya ya seperti itu. Maka Rasulullah menutup fa'aksirud du'a. Maka perbanyaklah kalian itu berdoa. Jadi boleh tidak kalau kita ini membaca doa di batin gitu ya, di dalam hati ketika kita sujud sunnah ya, apalagi nanti kita tarawih gitu. Itu boleh kita sambil memohon kepada Allah Ta'ala. Sesudah subhana rabbiyal a'la boleh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian memanjatkan doa, memohonkan doa dengan hati. Itu apa? Itu potensial sekali. Nah, tuning lagi di dalam bulan Ramadan. 4 menit, 3 menit sebelum buka puasa. 3 menit, 4 menit sesudah buka puasa. Itu hebat. Itu tuning yang sangat hebat. Ya. Kemudian waktu menjelang sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada saat-saat sahur itu, mereka ini harusnya istighfar. Membaca istighfar. Memohon ampunan kepada Allah. Mohon maaf ini. Jangan putar channel televisi. Ini justru hahaha gitu kan. Ini hahaha isinya itu. Sebelum buka, sesudah buka, sebelum sahur. Masya Allah. Ini memelencengkan kita. Justru membuat kita ini tidak tuning kepada Allah. Kita menginginkan tuning, tetapi perilaku kita ini justru tidak tuning. Jadi ini yang kasat. Ini yang kasat mata. Yang namanya berkah itu tidak kasat mata. Berkah itu ada enggak? Ada. Gitu kan. Ada. Cuma susah untuk kita terangkan. Jadi ketika kita terbelenggu oleh tubuh, terbelenggu oleh jasad. Semua itu serba material, semua itu serba material, gitu kan. Maka kita tidak akan sampai pernah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian Ustaz Aris. Insyaallah nanti kita pertajam lagi besok hari, insyaallah itu sudah langsung nanti kepada ABCD-nya. 1, 2, 3, 4-nya untuk apa ini? Untuk how to tune, how to on our tuning to Allah, insyaallah begitu. Demikian.
Terima Terima kasih, kasih Ustaz. Pak. Nah, insya Allah sudah terjawab ya Pak Aris, dan alhamdulillah. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan 1 kali lagi pertanyaan kalau masih ada. Silakan bagi teman-teman jamaah kajian online DKP Masangata. Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, waktu sudah menunjukkan jam 18 untuk waktu di bagian tengah, Ustadz. Insya Allah kita cukupkan untuk hari ini, Ustadz. Insya Allah kita akan sambung besok. Baik. Ya, dan buat teman-teman jangan lupa samakan frekuensinya, yang radionya 97.8, kajian online-nya di channel Zoom di DKM Pamasangata. Jangan lupa ya. Insya Allah kita besok bertemu kembali di waktu yang sama, insya Allah. Nah, baik, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris, Pak Ustadz Taufik Hartono atas waktunya, Sama-sama. atas ilmunya, insya Allah. Insya Allah banyak sekali ilmu yang saya tambahkan. Ustadz Aris ini ngangenin. Masya Allah, Akbar. Semakin semakin gagah. Semakin gagah, Amin. semakin bulat.